Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya, Alman, dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKB CPNS. Nah, teman-teman, pada video kali ini lagi-lagi saya terus membahas ya soal tentang SKB CPNS khusus Kemdikbud ya. Ini bagian dari tes SKB dosen dan non-dosen. Nah, saya bahas mengenai kelanjutan dari materi tentang penalaran dan pemecahan masalah. Nah, teman-teman, materi ini ya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa soal ini sebanyak 20 nomor dengan passing grade 8, minimal 8 nomor yang benar ya, harus 8 nomor yang benar. Yang jelas pasti ini gampang ya. Kenapa? Karena hanya diberikan saja sebuah tabel atau grafik lalu dibaca ya gitu teman-teman ya, diberikan soal beberapa nomor. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir ada yang seperti literasi ya, itu 20 nomor, 4 minimal 4 nomor yang benar. Bahasa Inggris teman-teman juga ya, 20 nomor passing grade-nya 4 juga ya, harus 4 yang benar teman-teman. Yang jelas berusaha ya. Tes SKB untuk dosen lagi tanggal 4 mulai ya, 4 sama 5 ya. Saya buat sekarang video tanggal 2 ya, hari Sabtu lusa sudah ada SKB mulai dosen dan non dosen Kemdikbud teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, soal yang saya bahas sebanyak 5 nomor, di mana saya hanya membahas saja saat diberikan satu diagram atau mungkin ya diagram batang teman-teman. Dari diagram itu akan kita jawab beberapa soal sebanyak 5 nomor ya, menganalisis grafik tersebut. Oke. Nah, sebelum saya bahas soalnya teman-teman, alangkah bagusnya teman-teman bisa dulu jawab soalnya seperti cuplikan-cuplikan soal yang akan saya berikan seperti berikut ini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menjawab 5 nomor soal yang barusan lewat tadi ya, sama-sama kita baca dulu dan kita menganalisis grafik atau diagram berikut. Nah, oke, ini menyangkut tentang sekolah ya, pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Ya, pandemi COVID-19 ya, menuntut jutaan guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Setidaknya terdapat 4.183.591 guru atau dosen yang mengajar melalui metode pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi ada 4 jutaan ya teman-teman yang jumlah guru dan dosen yang melakukan PJJ. Para guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah paling banyak mengajar dari rumah ya. Oke. Jumlahnya mencapai 1.702.377 guru. Pengajar sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah mengikuti ya dengan 895.799 guru. Adapun data sebenarnya ya sebarannya sebagai berikut. Nah, teman-teman, jadi penjelasan dari paragraf ini dijelaskan kembali dalam diagram batang ya, yang horizontal teman-teman. Nah, ini ya, guru atau dosen yang mengajar dari rumah. Ada PAUD ya, PAUD itu kira-kira ya 500.000 lah gitu ya. SD, MI atau sederajat itu sampai lebih dari 1,5 juta. Tadi dijelaskan bahwa dia paling banyak di sini 1.700.000-an ya gitu. Terus ada SMP atau madrasah sanawiyah sederajat itu sekitar hampir ya sekitar 895 teman-teman di sini.
Terus diikuti SMA ya. SMA itu sekitar pertengahan ya, 500.000 dan 1 juta sekitar 7,5 lah gitu. Terus diikuti lagi PAUD ya. PAUD juga 500.000. Terus pendidikan tinggi itu apa namanya, dosen yang mungkin ya, ini di bawah 500.000 teman-teman. Terus ada juga pendidikan khusus ya, di sini ya ada ya. Pendidikan masyarakat, pendidikan keagamaan ya paling sedikit. Nah, yang tidak pernah itu di sini kosong ya, itu adalah kursus atau pelatihan. Tidak ada teman-teman. Nah, itu adalah gambaran dari grafik atau paragraf yang menjelaskan di depan. Nah, teman-teman, sekarang kita menjawab soal 5 nomor ya dengan menganalisis grafik yang ada yang diberikan. Jadi teman-teman sekalian, satu grafik untuk 5 nomor coy, gitu ya. Tapi jelas gampang gini, gampang ya. Oke, kita lihat teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1 seperti berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi gampang teman-teman, sangat gampang sekali. Oke, nomor 1. Jadi 5 nomor ya untuk satu diagram. Oke. Pernyataan yang tidak tepat mengenai jumlah guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh adalah apa? Teman-teman fokus pada kata tidak tepat ya, tidak tepat tentang jumlah guru yang melakukan PJJ. Oke, hati-hati teman-teman sekalian. Nah, A, dalam melakukan PJJ, jumlah guru PAUD lebih banyak daripada dosen. Kita lihat PAUD dan ini ya, pendidikan tinggi kan, dan dosen. Kita lihat teman-teman. Betul ya, artinya yang dicari adalah yang tidak tepat, berarti bukan jawaban alfa. Oke, gitu coy, pelan-pelan ya. Kemudian saya hapus dulu ya. Nah, di soal berikutnya adalah ada guru pada tingkat pendidikan tertentu yang tidak melakukan PJJ. Katanya ada, yang mana? Ini ada ini oke, ada guru pada tingkat tertentu yang tidak melakukan. Iya, betul teman-teman. Yang mana? Kursus kepelatihan. Tidak ada ya, gitu. Baik ya, berarti jawabannya bukan ini juga teman-teman ya. Oke, dalam melakukan PJJ, jumlah guru tingkat SMP lebih sedikit daripada SD. Mana SMP sama SD teman-teman sekalian? SMP sama SD. Oke. Lebih sedikit katanya. Betul kan? Lebih sedikit. Nah, berarti bukan jawaban ini juga. Oke. D. Dalam melakukan PJJ, jumlah guru tingkat SD paling banyak dibandingkan yang lain. SD, betul kan? Dia yang paling banyak teman-teman. Kenapa? Karena memang SD paling banyak. Oke, artinya sudah jelas jawabannya error. Coba kita baca teman-teman sekalian. Dalam melakukan PJJ, jumlah guru tingkat PAUD sama banyak ya, sama banyak dengan pendidikan khusus. Yang mana katanya? Ini PAUD, ya, ini PAUD dan pendidikan khusus. Mana ini? Katanya sama banyak ya. Berarti tidak tepat, salah. Gitu teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah error. Baik teman-teman sekalian, itu soal nomor 1. Kita next soal berikut teman-teman. Nomor 2 masih dalam diagram yang sama, seperti berikut. Nah, baik, soal nomor 2. Oke, masih dalam diagram batang yang sama teman-teman. Berdasarkan ya pernyataan berikut ya relevan dengan sebaran ya, dengan sebaran jumlah guru dan dosen melakukan PJJ berdasarkan data di atas. Mana yang betul maksudnya? Mana yang relevan atau mana yang betul ya gitu ya. Nah, ini gampang ya. A, banyak yang memilih menjadi pengajar di pendidikan khusus. Nah, teman-teman ini ya salah kan? Oke, katanya banyak yang mengajar yang di pendidikan khusus. Berarti salah teman-teman. Terus jumlah sekolah dasar lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Mana SD teman-teman? SD ini kan lebih banyak. Betul teman-teman, yang paling banyak. Oke, coba yang C ya. Sebaran jumlah SMP masih lebih banyak daripada tingkat SD. Salah teman-teman. Oke, jumlah guru PAUD lebih banyak daripada jumlah guru SMA, PAUD dan SMA. Salah ya gitu. Jadi terakhir, dosen yang mengajar PJJ lebih banyak dibandingkan dengan guru SMP. Oke, coba lihat, dosen berarti pendidikan tinggi dan SMP katanya. Salah juga. Oke, jadi teman-teman sekalian, salah error ya, berarti yang tepat itu adalah soal Lasmi, jawabannya bravo. Baik teman-teman sekalian, soal nomor 2, kita next ke soal berikutnya, nomor 3, seperti berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikut, nomor 3. Masih dalam diagram yang sama ya, diagram tentang guru atau dosen yang melakukan PJJ selama pandemi. Oke, soal nomor 3.
eh pengajar sekolah menengah pertama atau SMP ya, ataupun madrasah sanawiyah yang melakukan PJJ sebanyak 895.799 guru. Oke, katanya di sini untuk SMP itu ya, SMP katanya di sini sudah dituliskan 895.799 ya jumlah guru. Nah, pernyataan yang tepat ya, yang tepat mengenai jumlah guru SMA yang melakukan PJJ. Jadi dia mau bandingkan dengan guru SMA teman-teman ya, bandingkan dengan guru SMA katanya. Oke. Guru SMA yang PJJ dibandingkan SMP ya gitu. Apakah A, jumlah guru SMA yang melakukan PJJ sama dengan guru SMP? Apakah B, lebih banyak dari guru SMP? Apakah C, lebih sedikit daripada guru SMP? Atau D, lebih setengah ya, setengah dari teman-teman, setengah dari ya guru SMP yang melakukan PJJ? Atau E, 2 kali lipat daripada guru SMP. Jadi dia untuk yang E adalah 2 kali lipat. Jadi kita harus cek dulu teman-teman. Kita lihat yang mana yang benar ini ya. A, jumlah guru SMA sama dengan SMP katanya, yaitu 895. Kita lihat teman-teman, ini SMP ini SMA ya. Kita lihat di grafiknya beda kan, berarti bukan ini coy, salah ini kan, salah. Terus B, jumlah guru SMA itu lebih banyak daripada SMP. Mana SMA sama SMP saya pikir sedikit ya, lebih kurang harusnya. Oke, bukan banyak. Jadi salah, lebih banyak teman-teman. Jumlah guru SMA yang PJJ lebih sedikit daripada SMP. Sepakat ya itu, karena kita lihat SMA sama SMP sedikit teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. Jumlah guru SMA yang PJJ setengah dari. Saya pikir tidak setengah ya. Kalau setengah mungkin sampai di sini teman-teman. Oke. Jumlah guru SMA yang PJJ 2 kali lipat, berarti lebih banyak teman-teman. Salah juga. Jadi teman-teman sekalian, jelas sekali jawabannya adalah C. Jadi begitu Ji ya, soal-soal membaca ya data. Jadi makanya dia poinnya atau passing grade-nya 8 poin, karena ini yang paling mudah kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau mungkin bahasa Inggris ya, yang suka bahasa Inggris pasti tahu. Kalau yang tidak pernah bahas itu ya pasti bingung ya. Untuk menjawab 20 nomor itu harus minimal 4 teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikut nomor 4 seperti berikut ini. Nah, soal yang berikut nomor 4. Oke. Jenjang pendidikan yang tidak menyelenggarakan proses pembelajaran secara online selama masa pandemi berdasarkan data di atas. Ingat ya, katanya yang tidak mana ini? Yang tidak ya, yang tidak menyelenggarakan katanya pendidikan online selama pandemi. Apakah PAUD dan SD, SMP dan SMA, pendidikan khusus dan PAUD, atau kursus dari pendidikan masyarakat, atau perguruan tinggi dan SMA. Jadi teman-teman, ini ada hubungan tadi dengan soal nomor 2 atau nomor 1 teman-teman. Ada tadi yang tidak melakukan PJJ. Yang mana itu? Kita lihat teman-teman. PAUD dan SD ada ya, berarti bukan ini teman-teman. SMP ada juga di sini. Pendidikan khusus, mana khusus ini? Pendidikan khusus ya. Ada teman-teman ya, bukan ini juga. Pendidikan kursus, iya teman-teman. Ini yang jawabannya adalah delta, bukan juga ini. Nah, jadi gampang ya, gampang untuk soal seperti ini. Baik teman-teman sekalian, itu soal nomor 4. Kita next soal terakhir ya, nomor 5 seperti berikut ini. Nah, kita sampai pada soal nomor terakhir teman-teman. Oke, nomor 5 ya, nomor 5. Berikut pernyataan yang paling mungkin tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Oke. Nah, pada masa pandemi berdasarkan data di atas, yang paling mungkin ya, yang paling mungkin teman-teman. Oke. Nah, A, B, C, D, E. Kita lihat. A, penyelenggara pendidikan keagamaan lakukan secara online, atau B, secara offline dengan pembatasan peserta, atau C, tidak ada guru yang melakukan pendidikan keagamaan pada pandemi. Apakah D, pelaksanaan pendidikan keagamaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi telekonferensi, atau E, pendidikan keagamaan tidak dilarang, namun para peserta masih takut dengan penyebaran virus. Tapi tidak ada ya. Kita lihat A. Di sini kita lihat ya, penyelenggara pendidikan keagamaan dilakukan secara online. Kita lihat yang paling mungkin
Apakah ada yang online teman-teman? Ini keagamaan ya, pendidikan keagamaan ya. Nah, saya pikir ada ya teman-teman, walaupun sedikit. Nah, yang paling mungkin jawabannya adalah alfa. Kita cek teman-teman B. Tetap offline? Saya pikir tidak, karena ada yang online teman-teman. Oke. C. Tidak ada guru yang melakukan pendidikan. Salah juga, ada teman-teman ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, itulah contoh-contoh soal mengenai SKB Kemdikbud, penalaran dan pemecahan masalah. Soal ini adalah videonya adalah sudah video yang keempat teman-teman mengenai ini ya. Dan saya pikir inilah mungkin yang paling mudah bagi teman-teman. Nah, oke teman-teman sekalian, saya pikir cukup sekian dulu untuk soal video tentang SKB Kemdikbud, penalaran dan pemecahan masalah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ujian SKB tanggal 4 dan tanggal 5. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar. Tetap jaga kesehatan.